Saudara-saudara, bacaan pertama tadi menceritakan bahwa para rasul dan orang-orang terdekat Yesus meluangkan waktu untuk berdoa bersama setelah Yesus tidak lagi secara fisik bersama mereka di dunia ini. Inilah cara hidup orang-orang Kristiani, para murid Kristus, termasuk Bunda Maria ada di situ, bertekun dalam doa bersama. Ini bukan satu-satunya kegiatan gereja, tetapi ini belum Pentakosta. Konteks peristiwa ini adalah penantian akan Roh Kudus yang akan turun pada hari Pentakosta. Setelah gereja menerima Roh Kudus pada hari raya Pentakosta, gereja tidak hanya berdoa, berliturgi, tetapi juga keluar mewartakan Injil, kabar gembira kepada semua orang di seluruh dunia. Tetapi juga tetap membina persatuan, persaudaraan di antara mereka, tetapi juga persaudaraan di antara anggota-anggota masyarakat yang lain. Dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah kegiatan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, merangkul mereka yang disingkirkan, memperhatikan mereka yang diabaikan. Inilah kegiatan-kegiatan utama gereja sampai sekarang. Saudara-saudara, dalam kesaksian dengan cara hidup dan berkarya seperti itu, murid-murid Kristus dapat menghadapi permusuhan dari orang-orang yang tidak menerima nilai-nilai kerajaan Allah. Maka pada waktu kita tadi mendengarkan bacaan kedua, kita diingatkan bahwa kalau murid Kristus menderita karena Kristus, menanggung penderitaan karena Kristus dengan sabar dan tabah, itu justru cara kita memuliakan Allah dalam Kristus. Memuliakan Allah dalam Kristus sama saja dengan memuliakan Kristus dalam Allah. Karena dalam Kristus bersatulah Allah dan manusia. Yesus adalah manusia, tapi juga Kristus itu putra Bapa. Saudara-saudara, dengan cara itulah juga Yesus manusia itu memuliakan Allah yang dipanggilnya sebagai Bapa dengan menderita karena kerajaan Allah. Maka kita memuliakan Allah dalam Kristus dengan menanggung penderitaan, menanggung salib, memikul dan menanggung salib dengan sabar dan tabah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, Injil menceritakan bahwa Yesus mendoakan para muridnya kepada Bapa. Jadi Yesus Kristus tidak hanya meminta kita untuk memikul salib kita setiap hari, tetapi Yesus Kristus juga mendoakan kita kepada Bapa agar kita kuat, sabar, tabah, menerima segala salib dalam kehidupan kita. Kita tidak patah untuk menerima kenyataan yang memang sulit diterima, tetapi kita dapat menanggungnya tanpa menjadi patah. Kristus mendoakan kita, itu artinya Kristus menghubungkan kita dengan Allah. Dan itu berarti kita diikut sertakan dalam hubungan yang erat, akrab antara Kristus dan Bapa. Saudara-saudara, semua ini terjadi dalam komunikasi. Doa terjadi dalam komunikasi antara manusia, antara kita dan Allah. Segala tantangan dan perjuangan kita memikul salib dan mengikuti Kristus setiap hari terjadi dalam komunikasi
dengan orang-orang sesama murid Kristus dan sesama manusia yang lain, sesama anak-anak Allah. Dan Kristus sendiri mendoakan kita dalam komunikasi antara dirinya dengan Bapa. Paus Fransiskus mengajak kita untuk dalam komunikasi berbicara dengan hati, tidak hanya dengan otak dan pikiran, tetapi juga dengan hati. Hati tentu saja mencakup perasaan juga, tetapi bukan sekadar perasaan. Saudara-saudara, bagaimana kita berbicara dengan hati, kita dapat memurnikan hati kita, karena Yesus pernah mengatakan, suatu pohon dinilai dari buahnya. Apa yang kita katakan itu buah. Pohonnya apa? Hati kita. Itu keluar dari hati kita. Apa yang baik keluar dari perbendaharaan hati kita yang berisi banyak hal baik. Apa yang tidak baik berasal dari yang sebaliknya, dari perbendaharaan yang tidak baik dalam hati kita. Ini kita laksanakan berbicara dengan hati ini dalam komunikasi antar pribadi, tetapi juga dalam komunikasi sosial, komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat, di tengah masyarakat, tetapi juga dalam komunikasi kita dengan Tuhan, dalam doa. Kita berbicara dengan hati kepada Tuhan dalam doa. Saudara-saudara, saya akan mengajak saudara-saudara untuk mengunyah-ngunyah apa arti berbicara dengan hati ini. Ini dapat diterapkan dalam doa, dalam pembicaraan kita dengan hati bersama Tuhan dalam doa, tetapi juga bisa kita terapkan dalam komunikasi dengan pribadi-pribadi yang lain dan komunikasi sosial kita. Ada kisah begini untuk menjelaskan itu. Seorang uskup naik kapal. Kapal itu berlabuh di suatu pulau yang terpencil. Uskup singgah di pulau itu selama sehari. Ia berjalan-jalan menyusur pantai dan berjumpa dengan 3 nelayan yang sedang memperbaiki pukat. Mereka mengaku pernah dibaptis oleh seorang misionaris. Kami Katolik, kata mereka dengan bangga sambil menepuk dada. Uskup sangat terkesan. Uskup bertanya, apakah kalian tahu doa Bapa kami? Ternyata mendengarnya saja mereka belum pernah. Bagaimana orang-orang ini dapat menyebut diri orang Katolik kalau mereka tidak mengenal sesuatu yang begitu elementer seperti doa dasar Bapa kami? Uskup bertanya lebih jauh kepada 3 nelayan itu. Lantas apa yang kalian katakan bila berdoa? Mereka menjawab, kami memandang ke langit dan berdoa begini Bapak Uskup. Tuhan, kami bertiga, Engkau bertiga, kasihanilah kami. Uskup heran akan doa mereka yang terdengar primitif dan seperti bid'ah itu. Tuhan, kami bertiga, Engkau bertiga, kasihanilah kami. Lalu sepanjang hari, ia mengajari mereka berdoa Bapa kami. Nelayan-nelayan itu sulit sekali menghafal, namun mereka berusaha sebisa-bisanya. Dan
Pada hari berikutnya, sebelum berangkat lagi, uskup merasa puas karena mereka dapat mengucapkan doa Bapa kami dengan lengkap tanpa satu kesalahan pun. Beberapa bulan kemudian, kapal uskup melewati pulau itu lagi. Uskup mondar-mandir di Geladak sambil berdoa malam. Hari gelap. Ia senang mengenang bahwa di salah satu pulau yang terpencil itu ada 3 orang yang mampu berdoa Bapa kami dengan lengkap berkat upayanya yang sabar. Ketika termenung, ia tak sengaja melihat seberkas cahaya di timur. Cahaya itu bergerak mendekati kapal. Sambil memandang keheranan, uskup melihat 3 sosok tubuh manusia berjalan di atas air menuju ke kapal. Kapten kapal menghentikan kapalnya dan semua pelaut berjejal-jejal di pinggir Geladak melihat pemandangan ajaib ini. Ketika mereka sudah dekat, barulah uskup mengenali ini 3 nelayan itu. Bapak uskup, seru mereka, kami sangat senang berjumpa dengan Bapak uskup lagi. Kami dengar kapal Bapak uskup melewati pulau kami, maka cepat-cepat kami datang. Bapak uskup dengan tercengang-cengang masih bertanya, apa yang kalian inginkan? Bapak uskup, kami sungguh menyesal. Kami lupa akan doa yang bagus itu. Dalam doa kami berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lantas kami lupa. Ajarilah kami sekali lagi seluruh doa itu. Uskup merasa rendah diri. Ia berkata, sudahlah, pulang saja. Saudara-saudaraku yang baik, setiap kali kalian berdoa, katakan saja, Tuhan, kami bertiga, Engkau bertiga, kasihanilah kami. Saudara-saudara, berbicara dengan hati, melampaui kata-kata, rumusan doa, bahkan yang sepenting rumusan doa baku Bapa kami itu. Kisah ini saya ambil dari buku Anthony de Mello, Burung Berkicau. Mari kita kunyah-kunyah bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah berbicara dengan hati dalam doa? Kita terapkan juga komunikasi dengan hati itu dalam pembicaraan kita dengan orang-orang yang ada di dekat kita, tetapi juga dalam komunikasi sosial, secara khusus bagi orang-orang yang bekerja di media. Bagaimana dari hati kita yang bekerja di media dapat mengungkapkan hanya apa yang benar, dan itu tentu saja tidak akan melawan cinta, tetapi apa yang tidak benar, berita bohong, hoax, tentu saja akan melawan cinta. Maka semoga Tuhan memberikan kepada kita cinta, memenuhi hati kita, agar dari dalam hati yang penuh cinta itu keluarlah segala yang benar, baik dan indah. Itulah cara kita berbicara dengan hati.